Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Resiana dengan NIM 164, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Manajemen Consulting dengan nama penulis Milan Kober, tahun terbit 1976, edisi keempat tahun 2002, diterbitkan oleh International Labour Office Geneva dengan jumlah halaman 928. Bukunya seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview bagian topik Consulting in Various Area pada chapter ke-26, yaitu Consulting for the Public Sector atau konsultan untuk sektor publik. Nah, di bagian bab ini itu ada beberapa subbab yang mendominasikan atau menjelaskan beberapa peran pemerintah yang terus berkembang di era milenial ini. Semakin hari akan semakin berkembang. Di pemerintah itu beralih ke menjadi konsultan untuk memenuhi untuk menghadapi masalah-masalah baru yang semakin kompleks, sehingga di bagian buku ini tuh sangat menjelaskan bagaimana pemerintah itu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dari chapter 26 ini, seperti yang kita tahu bahwa pemerintah adalah sistem administrasi besar, diatur untuk menyediakan berbagai jenis layanan untuk menyampaikan program regulasi tersebut. Nah, yang dibahas di sini tuh lebih banyaknya ke administrasi dan anggaran. Nah, bagaimana pemerintah memberikan layanan itu sendiri kepada klien, misalnya dengan melakukan pembayaran langsung atau memberi pelayanan langsung kepada individu atau bisnis, memberikan perusahaan komersil, pemerintah, dan memberikan hibah langsung atau jaminan pinjaman pembiayaan berbunga rendah, atau menawarkan insentif pajak dan lain-lain dengan mengatur bisnis, aktivitas individu atau organisasi lainnya. Nah, di sini tantangan yang dihadapi dari sektor administrasi publik yaitu dari berbagai, emang sangat luas ya, sangat banyak. Nah, di sini pemerintah dan konsultan memberikan bekerja sama bagaimana untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, dan administrasi tersebut. Nah, dengan menerbitkan atau menerapkan peraturan-peraturan baru juga sangat menginginkan untuk konsultan berkomunikasi proses organisasi tersebut bagaimana, teknis standarnya, terus dampak politiknya dari undang-undang, pemilihan anggaran, alokasi sumber daya maksud saya, terus disteralisasikan, proposal program, investasi dan perubahan dalam layanan publik dan biaya lainnya. Sehingga klien tuh mengajukan proposal program kepada pemerintah, hingga nanti pemerintah menurunkan anggaran untuk dijalankan program tersebut. Karena banyaknya klien, sehingga dibutuhkannya seorang konsultan. Nah, dari semua chapter ini terdapat juga tadi ada tantangan yang harus dihadapi. Misalkan di pemerintah tuh sering bergumul dengan masalah koordinasi, kompatibilitas, terus efektivitas biaya, keterkaitan, standarisasi, berbagai data, terus kerahasiaan, dan mengatasi tekanan-tekanan baru dan banyak. Nah, di sini yang sering terjadi kurang kebijakannya dan kemampuannya untuk memilih dan memodernisasi IT dan mengawasi proyek IT. Dan dari chapter itu mengembangkan dari awal terjadinya proses cara konsultasi yang benar sampai ke memodernisasi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah.
Nah, dari kesimpulan yang saya dapat dari buku ini yaitu dari buku Milan Kober Konsultasi Manajemen adalah opsi yang bagus untuk memahami keadaan industri sebagai perkembangan, khususnya hubungan antara pemerintah dan juga praktisi atau konsultan dan klien. Buku ini sangat cocok dibaca oleh mahasiswa yang kepo dan ingin memulai atau meningkatkan kegiatan konsultasi. Mungkin dari saya yang saya sukai dari buku ini tuh alurnya bagus. Alurnya tuh dari luas ke mengkerucut begitu. Terus teknik penulisannya juga cocok sekali, bagus sekali sehingga kita dapat memahami. Sangat direkomendasikan untuk kalian membacanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.